Nah sahabat youtuber, kali ini kisah super kalut yang saya berharap enggak terjadi di Indonesia, tapi ternyata terjadi juga di Indonesia. Seorang kakak, sebut saja namanya Burhan, membunuh suami adiknya yang bernama Sana. Lalu Burhan pun dipenjara seumur hidup. Burhan ini punya dua anak, sebut saja namanya Mela, perempuan umur 13 tahun, dan Edo, laki-laki umur 11 tahun. Ibu anak-anak ini sudah lama meninggal. Karena Burhan dibui seumur hidup, dua anak ini ikut bibinya. Sana adalah satu-satunya saudara yang dimiliki oleh Burhan. Sana sendiri punya dua orang anak yang masih sama-sama kecil. Saat sang suami masih hidup, kehidupan ekonomi Sana sudah terbilang sangat repot, lebih-lebih setelah sang suami meninggal. Sana harus bekerja sendiri menderes getah karet milik orang lain. Bebannya ditambah lagi dengan harus menghidupi dua keponakan karena sang kakak dipenjara seumur hidup. Pada awalnya Sana memperlakukan keponakannya ini dengan baik dan sangat menyayangi ponakannya ini. Tapi pada Mei 2021, kepolisian Kuantan Senggigi menangkap Sana dan suami barunya dengan tuduhan menyiksa dan mengubur Mela hidup-hidup. Seperti apa kisahnya? Jangan di skip ya teman-teman biar gak gagal paham. Halo teman-teman youtuber, apa kabar? Semoga semua selalu baik-baik saja, sehat-sehat saja, bahagia lahir batin. Amin. Teman-teman, saya berharap kejadian absurd ini benar-benar nggak terjadi di Indonesia karena ini benar-benar sangat nyeleneh. Pada tahun 2018, seorang kakak, sebut saja namanya Burhan, membunuh suami adiknya. Adiknya ini sebut saja namanya Sana. Mereka ini dua bersaudara ya teman-teman. Sang kakak ini punya dua anak, sebut saja satu bernama Mela umur 13 tahun dan satu lagi bernama Edo umur 11 tahun. Setelah sang ayah masuk penjara, Mela dan Edo ini hidup bareng dengan bibinya yaitu Sana yang juga punya dua orang anak kecil. Walaupun kehidupan mereka serba kekurangan, tapi Sana mengasuh dua keponakannya ini dengan baik-baik saja. Ibunya Mela dan Edo sudah meninggal sejak anak-anak ini masih sangat kecil. Sejak sang suami meninggal karena dibunuh oleh Burhan sang kakak, hidup Sana semakin berantakan. Karena merasa begitu repot secara ekonomi, jadi janda dengan dua anak dan dua keponakan, sementara pekerjaannya hanya menderes getah karet milik orang lain. Akhirnya Sana pun menerima pinangan seorang pria yang sebut saja namanya Bunayat. Sana dan Bunayat menikah pada awal 2019. Sejak mereka menikah, perangai Sana pun mulai berubah kepada kedua ponakannya. Bunayat selalu mengungkit-ungkit bahwa kesengsaraan mereka akibat dari kekejian yang dilakukan oleh Burhan, ayah kedua anak ini. Sejak saat itu, tepatnya sejak pertengahan 2019, Mela umur 13 tahun dan Edo umur 11 tahun mulai menerima siksaan demi siksaan dari bibinya yang selama ini sudah begitu baik mengasuhnya. Sana dan Bunayat sangat rajin menyiksa dua ponakannya ini, khususnya yang diterima oleh gadis kecil yang bernama Mela. Mulai dari dimaki, dimarahi, dan dipukul pakai palu, pakai kayu, bahkan pakai besi, apalagi pakai tangan adalah makanan setiap hari. Perlakuan keji yang diterima oleh Mela adalah salah satunya dia sering sekali dipaksa makan nasi basi, nasi campur rumput, bahkan sering sekali dipaksa makan kotoran manusia yang diambil oleh Bunayat dari lubang WC. Melakukan kesalahan atau tidak, Mela dan Edo tetap akan menerima caci maki dan pukulan setiap hari, sehingga tubuh mereka dipenuhi dengan bekas luka lebam baik lama maupun baru. Bunayat sangat pintar mengompori istrinya agar amarah dan dendam dalam hati istrinya tetap membara pada Burhan yang kemudian dilampiaskan kepada anak-anaknya. Bahkan Mela pernah ditusuk kemaluannya dengan kayu yang membara, dan aneka bentuk sisaan-sisaan keji yang gak berperi kemanusiaan dilakukan oleh Bunayat pada dua anak ini. Warga ini tinggal di tengah hutan karet, jauh dari mana-mana, nggak punya tetangga, dan anak-anak ini tidak punya keberanian untuk kabur melarikan diri. Sampai pada akhir 2019, entah kesalahan apa yang sudah Mela lakukan. Saat itu Mela umurnya 13 tahun dan dia dimarahi oleh Bunayat dan Sana sang bibi. Saat itu Sana dan Bunayat sangat kalap memukuli Mela. Bahkan jari-jari Mela dipotong dengan sangat keji. Darah pun mengucur dari ujung jari yang dipotong oleh Sana dan Bunayat. Mela menjerit, Mela menangis, Mela teriak minta ampun dan minta tolong saat jari-jarinya dipotong oleh Sana dan Bunayat.
Tapi tangisan dan permohonan ampun dari Mela tidak pernah menggoyahkan hati mereka. Mereka tidak berhenti menyiksa Mela. Bahkan malam itu Mela dipaksa untuk tidur di luar pondok yang mereka tempati. Dalam keadaan gelap dan dingin, Mela meringkuk di pojokan pondok bagian luar dalam keadaan setengah pingsan. Edo sang adik tidak mampu melakukan hal apapun untuk menolong Mela sang kakak. Dia hanya mengintip dari balik gorden betapa kakaknya sangat menderita di luar rumah. Kalau Edo sampai melakukan gerakan untuk menolong Mela, dipastikan Edo akan menerima perlakuan yang sama seperti Mela. Edo hanya bisa mengintip dan menangis sang kakak dari dalam rumah. Keesokan paginya saat bangun tidur, kebiadaban Sana dan Bunayat pun berlanjut. Mela yang sudah pingsan diangkat dan dimasukkannya ke dalam karung. Kemudian diseret ke hutan di belakang rumah mereka sejauh 150 meter. Di sana, Sana dan Bunayat sudah menggali lubang sedalam 1 meter, selebar 50 cm untuk menguburkan karung yang berisi tubuh Mela sang keponakan. Karung yang berisi tubuh Mela yang sudah pingsan dan sangat lemah ini dipaksa dijejal-jejalkan agar masuk ke dalam lubang kecil itu. Tapi karena tidak muat, akhirnya Bunayat dan Sana melakukan hal yang lebih kecil lagi, yaitu dengan menginjak-injak karung yang berisi tubuh Mela tersebut. Tujuannya agar bisa masuk ke dalam lubang. Setelah berhasil masuk, mereka berdua menimbun lubang itu dengan tanah. Semua kejadian itu disaksikan langsung dan dilihat langsung oleh Edo, oleh 2 anak kandung Sana. Setelah kejadian itu, Edo tetap menerima siksaan demi siksaan keji dari mereka berdua. Edo bahkan pernah dipukul palu sampai giginya rontok. Di lain waktu, Edo dipukul pakai besi sehingga tulang hidungnya pun patah. Sampai suatu ketika, Edo dalam keadaan payah-payah ditolong oleh orang dan dibawanya ke puskesmas. Sejak saat itu, kasus kejam yang diterima oleh Edo dan Mela selama 7 bulan belakangan ini mulai terungkap. Edo menceritakan semua yang terjadi, semua perlakuan yang diterimanya pada orang yang menolongnya di puskesmas. Lalu orang tersebut pun melapor pada polisi. Saat tahu kasusnya udah mulai terungkap, Sana dan Bunayat sempat melarikan diri selama 2 minggu ke Koto 13, Kampar, Riau. Tapi kemudian dia ditemukan oleh polisi di tengah hutan sana. Akhirnya Sana dan Bunayat ditahan di Polres Kuantan Senggigi, Riau. Penganiayaan yang dilakukan pada 2 keponakannya ini alasannya adalah dendam karena ayah dari 2 ponakannya ini membunuh suami pertamanya. Edo pun menunjukkan kepada polisi di mana tubuh Mela dikubur dalam keadaan hidup-hidup. Saat digali oleh polisi mendapati tulang belulang Mela tetap utuh di dalam karung pembungkusnya. Setelah diautopsi, ternyata tulang belulang Mela banyak sekali yang patah karena siksaan demi siksaan yang dia terima selama hidup dari Sana dan Bunayat. Edo dan kedua anak Sana dibawa ke psikiater untuk memulihkan trauma psikis dan fisik mereka. Bukan hal yang mudah melupakan pemandangan keji yang selama berbulan-bulan mereka alami, terutama oleh Edo. Apalagi Edo secara langsung melihat bagaimana kakaknya disiksa dan dikubur hidup-hidup oleh Sana dan Bunayat. Rencana kedepannya, Edo dan anak-anak Sana akan dititipkan di pantai asuhan setempat. Jadi kisah Bruwet ini terjadi di Desa Jake, Kecamatan Kuantan Senggigi Tengah, Kuansing, Riau. Demikian itu tadi teman-teman video kali ini. Jadi ini karena kengawuran, karena rasa sok jago, sehingga dia bukan hanya merugikan orang lain tapi juga merugikan diri sendiri. Kelak Bunayat akan ketemu dengan Burhan di penjara, karena penjaranya kan ada 1 itu, lapasnya. Itu kira-kira apa yang akan mereka lakukan? Di sini apa yang akan dipikirkan oleh Burhan saat tahu kisah nyata yang terjadi pada anaknya. Jadi kita itu dikasih otak untuk berpikir, jangan melakukan satu hal tanpa dipikir dulu, akibatnya akan seperti ini. Jadi untuk teman-teman, semoga kita semua dihindarkan dari masalah-masalah konyol dan berbuat kacau seperti ini. Ini benar-benar sangat mengerikan sekali. Akibat sok jagoan, akhirnya Burhan masuk penjara, Sana masuk penjara, Bunayat masuk penjara, Mela anak Burhan masuk kubur,
Anaknya Sanah masuk panti asuhan, anaknya Burhan masuk panti asuhan. Dalam hal ini siapa yang rugi? Siapa yang rugi? Burhan tetap yang rugi. Kisah ini saya ambil dari berbagai berita online dan sekarang ini posisinya belum di sidang karena kejadiannya itu masih baru. Dan semua nama-nama tentu saja nama saya samarkan ya teman-teman. Hanya jangan lupa like, komen, dan subscribe ya. Terima kasih.